Oke, selamat nabrak ya. Sorry banget. Oke, selamat malam teman-teman. Selamat datang di Esprep Makro hari ini ya. Jujur nabrak ya kegiatannya, jadi mungkin agak sedikit yang bisa join, tapi nggak apa-apa. Kegiatan harus tetap dilaksanakan. Jadi daripada kita banyak basa-basi lagi, mungkin aku langsung serahin aja ke Kang Irfel. Kepada Kang Irfel, silahkan. Oke, nggak sepi ya, nggak apa. Jadi kita akan bahas SPF ya. Kita punya soal dari Pak Aditya Wardana, Pak Angki ya, dan juga Pak Bayu Karisma, Prof ya, udah Prof sekarang. Jadi kita punya soal, gimana caranya biar aku bisa share. Ini ada soal ya, ada 5 soal, cuma aku bakal bahas 4 soal aja ya, supaya nanti kalian nomor 5 nanti kalian cari sendiri ya, karena ini teori. Jadi aku akan bahas tentang pertama dulu. Wait, aku buka OneNote dulu. Hmm, 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 hmm. Wait, aku taruh pen dulu ya. Oh, nggak nyambung. Lah, lah, sebentar, nggak nyambung. Ini ku. Oke, kita mulai ya. Oke, jadi di sini kita lihat soalnya adalah misalkan, suara aku kedengeran nggak sih? Kok mic-nya kecil? Aman sih Kedengeran Kang? nggak? Kedengaran kan? Aman ya. Aman aman. Oke, jadi misalkan ada perubahan peraturan pemerintah yang mengizinkan bank untuk mulai membayar bunga pada rekening giro. Dalam hal ini, jumlah uang beredar adalah jumlah uang kartal dan giro, termasuk rekening giro, sehingga perubahan peraturan ini membuat kepemilikan uang menjadi lebih menarik ya. Dia tanya bagaimana perubahan peraturan pemerintah ini mempengaruhi permintaan uang. Jadi sudah jelas kan tadi di sini dalam hal ini uang itu adalah uang kartal dan giro. Nah, uang kartal dan giro, kalau misalnya giro nih ya, ini dikasih bunga sekarang sama pemerintah. Artinya sekarang masyarakat akan lebih suka megang uang, lebih suka pegang uang, gitu ya. Jadi kenapa? Karena dia pegang uang aja itu akan dapat bunga gitu ya. Jadi dia stay aja gitu untuk uangnya. Oke, sampai situ kebayang nggak?
Jadi masyarakat itu akan lebih suka pegang uang karena dia megang uang aja dibungain. Cuma permasalahannya nanti orang nggak mau belanjain. Kenapa? Karena kalau dibelanjain bunga dia hilang, gitu ya. Nah, ini pengaruhnya berarti dia akan menggeser money demand ke kanan, gitu ya. Ini pengaruhnya dia akan menggeser money demand ke kanan. Udah selesai A. Oke. Kemudian apa yang terjadi pada kecepatan uang? Apakah mengalami penurunan atau kenaikan? Nah, ternyata permasalahannya gini. Kan kita punya rumus itu MV sama dengan PY gitu ya. Berarti V itu sama dengan PY per M. Nah, kalau misalnya jumlah uang beredar itu bertambah, justru karena dia ini per, dia berkembandingan terbalik ya. Jadi kalau M-nya naik, V-nya itu akan turun. Makanya velocity-nya, velocity of money akan turun. Karena tadi kan MD ke kanan, ya kan? Artinya masyarakat meminta uang lebih banyak. Gitu. Kalau M-nya naik, V-nya itu turun. Berarti velocity-nya turun. Ini mah teori ya. Nah, kalau misalnya kita gambar, ini aku nggak ngerti juga ya disuruh gambar apa. Let's say kita gambar permintaan uang. Ya. Ini R, ini quantity of money. Nah, ini MS, ini MD. Nanti kurvanya dia akan bergeser ke kanan. Ini MD baru. Gitu. Oke ya, itu jawaban yang B. Ada pertanyaan? Hmm, Oke, nggak ada ya. Nah, jadi masalahnya uang ini nggak bakal dibelanjain ya. Kenapa kenapa velocity-nya turun? Karena justru orang itu nggak mau belanja, maunya megang uang aja. Ditabung enggak, dibelanjain enggak. Karena kalau dia megang doang, dia akan dapat bunga. Makanya kalau kecepatan peredaran uang itu kan seberapa cepat uang itu berputar. Masalahnya kalau orang megang uang doang nggak dibelanjain, maka uang berputarnya akan kecepatan uang berputarnya itu akan menurun, gitu ya. Nah, kalau misalnya pemerintah bank sentral nih ya, kalau bank sentral nih mempertahankan jumlah uang beredar konstan, artinya money supply-nya sama gitu ya, nggak berubah. Apa yang akan terjadi pada output dan harga dalam jangka pendek dan jangka panjang? Nah, ini menarik ya. Kalau yang di C, kita lihat kan tadi ini money supply, ini money demand, ini money demand yang baru. Ini R, ini quantity of money. Kalau dia tidak menggeser kurva ininya, ya, tidak menggeser kurva money supply-nya, R itu akan naik. Ya. Di jangka pendek ya, short run, R itu akan naik. Ini kan naik ya. Permasalahannya kalau R-nya naik, itu akan menyebabkan apa? Investment turun kan. Karena investment dan suku bunga itu berkembandingan terbalik. Kalau I-nya turun, Y-nya juga akan turun. Gitu. Nah, tapi kalau di long run, ya di long run, apa yang terjadi? Di long run, Y itu akan kembali ke titik normal. Kembali normal, tapi dengan harga yang lebih rendah. Gitu ya. Itu di long run. Oke, ada pertanyaan? Jadi kalau jangka pendek dia akan turun ya, Y-nya tuh. Oke, kemudian kita lihat di sini. Pertanyaannya, apakah bank sentral perlu menjaga jumlah uang beredar tetap sebagai respon terhadap perubahan peraturan ini, gitu ya. Nah, ternyata tadi di jangka pendek dia akan mengalami resesi gitu ya karena Y-nya akan turun, gitu. Berarti sarannya adalah kita harus bank sentral sebaiknya menambah
jumlah uang beredar supaya R-nya itu stabil ya. Jadi kalau kita lihat di sini, biar dia sama lagi, dia harus menggeser kurva money supply-nya ke kanan. Dia harus nambah gitu ya. Biar dia R-nya akan turun lagi gitu. Jadi dia tidak akan menyebabkan investasinya jatuh dan Y-nya jatuh. Gitu nomor satu. Ada yang mau nanya? Oke, nggak ada. Kita langsung ke nomor dua aja ya. Ini karena sepi juga nih, jadi bete nih. Kita cepet-cepet aja lah. Oke, kita punya Keynesian cross ya. Kita punya Keynesian cross. Kita asumsi C sama dengan 200 tambah 0,75 Y kurang T. Investasi yang direncanakan adalah 100, pembelian pemerintah adalah 100, dan pajak adalah 100. Gambarkan grafik pengeluaran yang direncanakan sebagai fungsi dari pendapatan. Nah, ini menarik nih. Berarti kita bisa gambar yang A, kita bisa eh, Y plan atau PE gitu ya, PE aja lah. PE itu C tambah I yang di plan ditambah G. C-nya itu 0,75. Ini ya sorry, 200 tambah 0,75 Y kurang T. Ini C-nya dulu ya. C. Kita bisa masukin 200 tambah 0,75 Y kurang T-nya berapa? T-nya itu tadi 100. Nah, berarti kita dapat 200 sama 200 tambah 0,75 Y kurang 75. Berarti C-nya itu 125 tambah 0,75 Y. Oke ya. Berarti Y yang plan sama dengan 125 tambah 0,75 Y tambah investment plan-nya itu 100 ya nggak? Apa 200 ya? Ya 100 plan investmentnya. Kemudian belanja pemerintahnya juga 100. Berarti 125 tambah 100 tambah 100 dapat 325 tambah 0,75 Y. Ini Y plan. Oke. Kemudian apa yang kita lakukan? Hmm, Oke. Jadi kita nanti tinggal gambar ya. Gambar aja. Ini tuh fungsi Y plan kita. Nanti kalian gambar di kurva kurva Keynesian cross. Aku nggak gambar karena ini aku pakai pentab jelek ya. Nanti tulisan gambarnya mendingan aku nggak usah gambar sekalian. Nanti kalian cari ya. Berarti nanti dia mulainya dari 325, kemiringannya 0,75 gitu. Oke? Itu yang A. Hitunglah tingkat pendapatan keseimbangan. Nah, kita sekarang udah tahu kan tadi Y plan itu sama dengan 325 tambah 0,75 Y. Nah, berarti nanti kalau keseimbangan kita samain aja 325 tambah 0,75 Y. Berarti 0,25 Y sama dengan 325. Y-nya berapa? Wait, itu 0,25 Y 1.300 ya. 1.300. 1.300. Ini berarti Y keseimbangannya. Gitu. Oke, lanjut yang C. Apabila pembelian pemerintah meningkat jadi 125, berapakah pendapatan keseimbangan yang baru? Nah, ini berarti kan kita ulang lagi nih. Jadi E-nya ini plan expenditure-nya PE-nya itu adalah eh, 125 tambah 0,75 Y tambah eh, 100 tambah 125 kan? Nambah jadi 125 kan kalau nggak salah. Ya,
meningkat menjadi 125, berarti kita dapat 125 tambah 250 berarti 350 tambah 0,75 Y. Nah, berarti keseimbangannya ya, Y sama dengan 350 tambah 0,75 Y. 0,25 Y sama dengan 350. Y-nya berapa? Hitung lagi deh. Berarti berapa tuh? 1400. 1400 bener ya? Kalau nggak salah. Nanti kalau ini diverifikasi ya. 1400. Oke. Yang D, ini kita tinggal cari lagi nih, udah di praktikum ya, gampang semuanya. Emang jadi rame nih. Lihat Fakih, Helena, Gevaka, asik juga. Oke. Nah, sekarang kita lihat di nomor yang D, salah. Yang D, berapa tingkat pembelian pemerintah yang dibutuhkan untuk mencapai pendapatan sebesar 1.600. Nah, jadinya kita perlu eh, pembelian pemerintah. Jadi kita anggap semua yang lain itu konstan ya. Oke. Jadi kalau misalnya konstan, tadi kan berarti kita punya, bentar ini pakai yang mana ya? Soalnya agak bingung juga. Pakai yang 250 apa 225 nih? Eh, oke, ini nanti kalau ada soalnya ini harus ditanya dulu ya. Ini pendapat pembelian pemerintahnya itu dari yang enggak deh, enggak, sorry 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 sorry. Benar benar benar. Nah, ini kan berarti gini, plan expenditure itu kan C tambah I tambah G gitu ya. Jadi kita udah dapat 200 200 125 ditambah 0,75 Y ditambah 100. Nah, G-nya kita anggap rahasia gitu ya. Jadi kita perlu G-nya berapa kan untuk mencapai PE. Kita cari lagi dulu PE-nya itu berarti 225 tambah 0,75 Y tambah G gitu kan. Nah, berarti ini kalau kita equilibrium, ini kita anggap Y 225 tambah 0,75 Y tambah G. Berarti ini kita punya 0,25 Y sama dengan 225 tambah G. Betul nggak? Oke, proses dulu. Nah, sekarang tinggal gampang ini. Kita tinggal lihat berarti balik aja. G itu kan berarti sama aja 0,25 Y dikurang 225 gitu ya. Nah, tadi kan untuk mencapai ketika Y-nya 1.600 kan. Berapa tingkat pembelian pemerintah yang dibutuhkan untuk mencapai pendapatan sebesar 1.600 gitu kan. Berarti pembelian pemerintahnya itu harus berapa? Nah, berarti kita tinggal masukin aja 0,25, Y-nya kan 1.600 kan. Kita mencapai 1.600. Kalau Y-nya 1.600, G-nya berapa? Kan pertanyaannya itu. Jadi kita tinggal masukin aja 0,25 kali 1.600 berapa? enam ribu empat Berapa ratus sih? Berapa? 6.400 6.400. 100. 6.400. Masa sih? 0,25 kali 1.600. Iya, kan tinggal 1.600 dikali 4 aja sama aja. Eh, Kenapa? ya Allah, Nah, kali ya. inilah, Nah, inilah. Pede banget lagi. Berapa jadi Aska? oh, 400, 400, 400, 400. Sorry, sorry, sorry. Nah, itu baru Oke, kayak ini 400 bagi, kayak kurang ini bagi. 212. Sorry, sorry. Nah, itulah. Berarti G sama dengan berapa? 175, bener gak? Aku lagi puyeng nih hari ini. 175 bener ya? Gitu. Ya, Aska ya. Jangan salah ya. 0,25 kali 1.600. Gak apa-apa. Yang penting mencoba. Pede gitu. Gak apa-apa. Bagus. Bagus. Apresiasi. Oke. Udah selesai. Nomor 2. Ada pertanyaan nggak nomor 2? Ih, emang segampang itu kan makro mah. Enggak kan nomor 3.
Oke, diketahui dalam perekonomian suatu negara adalah sebagai berikut. Fungsi konsumsi C sama dengan 200 tambah 0,75 Y kurang T ya. 200 tambah 0,75 Y kurang T. Kemudian I-nya itu 200 kurang 25 R. Pemberian pemerintah itu 100, pajaknya juga 100. Dengan, nah, kita disuruh minta buat grafik kurva IS-nya ya. Nah, ini mah udah biasa kan di praktikum udah terbiasa kali ya. Berarti kita punya kurva IS, YIS itu 200 tambah 0,75 Y kurang T. Ya tambah ini CIG ya. Tambah, tuh, ini kita geser sedikit lah ke kiri ya. Eh, Y, IS, C tambah I tambah G. 200 tambah 0,75 Y kurang 100 tambah 200 kurang 25 R tambah 100 ya kan? G-nya. Ya, jadi ini C-nya, ini I-nya, ini G-nya. Berarti kita dapat 200 tambah 0,75 Y dikurang 75 ditambah 200 kurang 25 R tambah 100. Ya. Correct me if I'm wrong ya. Ini aku nggak bikin kunci sebelumnya, jadi ini spontan aja. Huy. Oke, 200 tambah 0,75 Y. Ya, oke, benar ya. Nah, berarti kita bisa dapat 200 tambah 200, 400, tambah 100, 500. Dikurang 75, berarti 425. Tambah 0,75 Y, kurang 25 R. Nah, berarti Y-nya ini 0,25 Y sama dengan 425 kurang 25 R. Gitu kan? Berarti Y-nya itu 425 dikurang 25 R dibagi 0,25. Gitu kawan-kawan. Y-nya berarti berapa nih? Nah, ini baru nih bener nih Aska nih. Baru dikali 4. Berapa? 8, 10, 1.700. 1.700 nih aku percaya Aska ya. Berarti Y-nya itu 1.725 R kali 4 berapa? 100 ya? 100 Kurang ya, 100 100 M. R. Oke, ini berarti YIS-nya kita dapat. Tapi kalian gambar ya IS-nya. Tahu kan IS ya? IS itu kan berarti dia yang kurvanya ke bawah gitu ya. Kurvanya menurun kayak demand. Kemudian yang B, kita lihat fungsi permintaan uang di negara tersebut adalah M per P D Y kurang 100 R. Berarti M per P D Y kurang 100 R. Kemudian jumlah uang beredar itu 1.000, tingkat harganya 2. M-nya 1.000, tingkat harganya 2. 2. Berarti tinggal gampang aja. Berarti YLM itu hasil dari M per PD sama dengan M per P supply. Nah, supply-nya ini supply, ini P gitu ya. Berarti kita tinggal samain aja, berarti Y kurang 100 R sama dengan 1.000 dibagi 2. Berarti Y kurang 100 R, kurang 1.000, 100 R sama dengan 500. Berarti Y sama dengan YLM 500 tambah 100 R. Selesai. Ini berarti yang B. Jadi ya, ini di praktikum udah sering diulang-ulang ya. Nah, kemudian baru tentukan tingkat suku bunga keseimbangan dan keseimbangan tingkat pendapatan. Ya, ini banyak banget ya cabangnya ya. Oke, ini berarti yang C ya. Berarti yang C kita tinggal samain aja. YIS sama dengan YLM. Nah, YIS-nya tadi berapa? Eh 1.700 kurang 100 R. Sama dengan 500 tambah 100 R. Berarti di sini kita punya 200 R. Sama dengan 1.009.
1900. 1700 kurang 500 ya. Berapa? 1200 ya. 1200. Ini coret, coret. Berarti 12 bagi 2, R-nya itu adalah 6. Ya. Berarti 6%. Nah, kemudian kita tinggal substitusi ke salah satunya. Substitusi ke YIS atau YLM. Aku maunya ke YIS. Berarti 1700 kurang 100 kali 6 sama dengan 1700 kurang 600. Berarti Y startnya itu adalah 1100 gitu. Oke ya, itu ABC. Ada pertanyaan? Oke, ini yang D, ini sama ya, ini jadi PR aja lah ya. Ini DE, ini cuma berubah pembelian pemerintah, gabut banget nih yang bikin soal nih Pak. Dosen lagi. Ya, ini jadinya yang bikin soal mungkin menguji ke pengetahuan kita ya. Jadi tinggal diubah aja. Pembelian pemerintah itu kan G ya, 100 jadi 150. Bikin kurva IS baru. Nah, itu kalian tinggal kerjain ulang. Kemudian, misalkan jumlah uang beredar dinaikkan dari 1000 menjadi 1200, berarti kan M gitu ya. M di supply-nya dari 1000 ke 1200, berapa pergeseran kurva M gitu ya. Nah, kita nanti tinggal hitung equilibrium yang baru untuk masing-masing kasus ya. Nah, ini juga semuanya tinggal diganti ya, gitu. Oh, oke, yang G aja nih. Yang G kan baru ya. Kita turunkan dan buatlah sebuah persamaan untuk kurva permintaan agregat. Apa yang terjadi pada kurva permintaan agregat eh, jika kebijakan fiskal atau moneter berubah gitu ya. Nah, ini kita tinggal gambar aja ini langsung G ya. Yang lainnya cuma tinggal diubah. G kita bikin kurva agregat demand. Ini adalah agregat demand. Nah, teman-teman lihat ternyata dengan seperti pada bagian D. Kalau bagian D itu pembelian pemerintah itu dinaikkan dari 100 menjadi 150 gitu. Nah, berarti apa yang terjadi? Ketika dia naik, kan ini government-nya yang naik gitu ya. Berarti kalau dia government spending-nya naik, dia akan menyebabkan kurva agregat demand itu bergeser ke kanan. Karena agregat demand itu CIG juga sama ya. Jadi ini adalah AD yang baru. Nanti yang buat yang nanti teman-teman coba analisis ya. Jadi dia akan mengubah agregat demand-nya seperti apa. Gitu. Ada pertanyaan? Aska, Aska, Aman-aman Kang. aman ya. Gampang Aman-aman. banget nih, nomor 4 ya berarti. Kalau nggak habis ini Aska. Nggak jadi mulu. Kata ya orang udah main. Oke, misalkan pendapatan yang lebih tinggi mengimplikasikan impor yang lebih tinggi dan dengan demikian ekspor neto yang lebih rendah. Maka fungsi ekspor neto adalah sebagai berikut. Nah, FX itu adalah NX fungsi dari exchange rate dan juga pendapatan nasional. Oke, kita disuruh menganalisa dampak dari ekspansi fiskal terhadap pendapatan dan neraca perdagangan dengan asumsi perekonomian terbuka kecil di bawah ini dan kita disuruh gambarkan. Nah, kalau misalnya kita punya nilai tukar yang ngambang, ini sebenarnya teori ya. Kalau kita punya nilai tukar yang mengambang, kita itu tidak perlu melakukan stabilisasi nilai tukar. Gitu ya. Itu simpelnya. Oke. Fiskal ya. Kalau pemerintah melakukan ekspansi fiskal, ini kita tulis nih. Pemerintah A dulu nih A. Kalau pemerintah ekspansi fiskal ini dari soal ya. Kalau ekspansi fiskal ini kan maksudnya berarti Y-nya naik, gitu ya. Karena fiskal bukan moneter ya. Ekspansi fiskal. G-nya naik.
Berarti apa yang terjadi? Eh, yang terjadi adalah IS itu bergeser ke kanan, ke kurva IS bergeser ke kanan. Artinya apa? Y itu juga akan ikut naik. Ya. Nah, sekarang kita lihat pendapatan yang lebih tinggi itu mengimplikasikan impor yang lebih tinggi. Maka demikian ekspornya lebih rendah. Maka ketika G-nya naik, ekspornya itu akan lebih rendah. NX-nya turun. Gitu ya, ekspor netonya turun. Sampai situ ada pertanyaan nggak logikanya? Oke. Nah, sekarang kita akan lanjut. Kalau Y-nya itu berusaha naik, karena Y-nya ini kan akan naik ya. Aduh, Y-nya ini akan naik. Ketika ia naik, maka money demand itu akan meningkat juga. Permintaan uang ya. Permintaan uang itu akan mengikuti. Karena kan perekonomiannya bagus gitu ya. Ketika perekonomian bagus, berarti orang-orang mau mau belanja gitu ya. Kalau orang-orang nggak mau belanja itu tanda ekonomi yang kurang bagus. Nah, karena money demand-nya naik akan menyebabkan apa? R-nya itu akan naik. R negara tersebut. Oke. Nah, sekarang berarti NX sebenarnya ini hasilnya akan sama kayak yang kita kita simpulkan tadi. Ketika R-nya naik, NX-nya itu akan turun. Oke. Aduh, ya. Pokoknya ini akan berpengaruh pada NX. Walaupun nanti ini akan, karena dia small open ekonomi ya, dia akan stabil lagi. Karena dia akan mengikuti suku bunga dunia. Tapi ini kita lihat NX ya, pada akhirnya akan turun juga. Ini sama nih kesimpulannya sama yang ini. Gitu ya. Jadi kalau misalnya dia pakai nilai tukar mengambang, ya udah biarin aja NX-nya turun. Nilai net ekspornya turun. Kita nggak perlu menstabilisasi si exchange rate-nya. Ini exchange rate, ini Y. Berarti ini kita nggak perlu stabilisasi ya. Nah, jadi tadi misalnya G-nya turun ya. Nah, jadi dia E-nya itu akan meningkat, tapi ekspor karena dia E-nya menguat, dia NX-nya akan turun. Karena dia berhubungan negatif ya. Kalau exchange rate-nya bagus, NX-nya akan turun. Gitu. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, bentar, sebentar ini kok error banget, apa? Kursor. Oke, ini kursorku berjalan dengan baik nggak di sana? Harusnya sih berjalan udah ya. Ternyata gitu ya. Bentar kita cek lagi. Saya fiskal. Sebenarnya kita nggak perlu kurva yang kayak gini. Kita cuma perlu hubungan E dengan net ekspor aja ya. Kita nggak perlu model framing. Kita cuma perlu ini hubungan E dengan NX itu kan negatif. Berarti dia hubungannya begini. Gitu ya. Nah, karena E-nya itu dia akan naik, ya, E-nya naik. Dia itu NX-nya itu dia E-nya naik, NX-nya satu. Gitu. Nah, sekarang kalau nilai tukar yang tetap. Nah, kalau nilai tukar tetap, ini kan efeknya sama ya.
sebenarnya ketika G naik, IS-nya itu akan ke kanan. Nah, IS ke kanan, Y naik, dan bla 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 bla. Artinya tadi kalau kita gambar, sebenarnya mirip. Gambar awalnya itu gini, negatif, set, 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 awalnya di sini. Nah, ternyata naik ke sini. Nah, tapi pemerintah, ini ini NX. Tapi pemerintah pengen dia itu tetap stabil ya. Jadi dia itu akan tetap stabil. Dia itu akan intervensi. Dia itu intervensinya melalui apa? Bisa dengan membeli valuta asing, falas, gitu ya. Bisa juga dengan apa ya? Kayaknya cuma falas doang deh. Hmm, apa lagi ya bentar. Falas, kemudian udah sih, kalau nggak salah. Nah, jadinya nanti kalau kita lihat hubungan dari E dan NX ini kita anggap intervensinya itu cuma membeli falas ya. Kalau dia cuma membeli falas, intervensinya, nanti E-nya itu kita akan stabilkan. E itu stabil. Konsekuensinya apa? Konsekuensi. Konsekuensinya, NX-nya itu justru akan makin turun. Gitu ya. Net ekspor kita akan semakin turun. Jadi kan kalau misalnya kita di floating exchange rate, itu kita akan eh, turun gitu net ekspornya. Tapi ternyata kalau kita tetapkan gitu ya, tetap kita paksa dia turun lagi, dia akan lebih menurunkan net ekspornya. Itu adalah nanti ada kurvanya teman-teman kalau baca ada di MenQ ya kalau nggak salah. Di itu lebih panjang lagi ada tentang exchange rate, ada tentang open economy gitu ya. Nanti di review lagi gitu. Jadi itu tentang rezim ini nanti kalian kata kuncinya adalah rezim ya. Floating versus fixed exchange rate regime. Gitu. Oke, oke ya. Ada pertanyaan? Oke. Jadi untuk nomor 5 ya. Ini aku stop sharing dulu. Untuk nomor 5, bentar. Wait. Untuk nomor 5 ini kita cuma ditanya tentang mana ya? Nah, ini ya. Kita cuma tinggal ditanya tentang tiga teori penawaran agregat, ketidaksempurnaan pasar apa yang menjadi dasar dari setiap teori. Begitu doang sih ya. Nanti ada beberapa. Perlu sticky weight, sticky price, sama juga expectation, expect apalah itu ya. Gitu. Nanti kalian pelajari sendiri ya. Oke, segitu aja kali ya, biar nggak kemalaman juga. Ini juga nggak rame-rame amat. Ada yang mau follow abis ini? Nggak bercanda. Ada yang mau ditanyain sebelum kita tutup balikin ke Pria? Ya udahlah, Pria ambil panggungnya lagi. Oke, eh, makasih Kang udah ngejelasin eh, selama ya lumayan lah ada
40 menit ya menjelaskan soal-soal makro ini buat persiapan UAS nanti. Semoga apa yang sudah dijelaskan sama Kang Irfel dapat dimengerti oleh teman-teman semua gitu. Dan buat coretan sama soalnya nanti aku bakal coba kirim di grup sama recordan si Esprep di pertemuan kali ini. Titip juga Kang, save-nya nanti saya minta ya di chat, oke. Jangan lupa juga teman-teman isi absen yang aku udah kirim di chat supaya nanti ke data ya karena kalau nggak ada nih saya di LPJ menulis apa coba. Oke, mungkin udah segitu aja kali ya aku tutup. Terima kasih ke Kang Irfan sama teman-teman juga yang udah datang. Saya perkenalkan untuk live. Terima kasih Kang, terima kasih teman-teman. Aku salah. Nah, dia masuk toh.